Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Hafid dari kelas MHUA. Saya ingin mereview tentang naik haji muda itu keren. Anak muda naik haji. Apabila kita telat daftar haji, maka kita akan meninggal dalam keadaan haji, dan sebaliknya apabila kita berhaji, maka kita akan meninggal dalam keadaan haji. Kemudian harta yang kita miliki cukup habis terpakai bukan untuk daftar ibadah haji, tapi ketika kita daftar haji itu harta kita dimiliki untuk daftar haji. Kalau kita tidak daftar haji, harta kita itu dipakai kemana? Misalkan dipakai apa gitu ya, jauh dari kata itu, maka habislah kita. Rasul bersabda, ketika kita punya bekal dan harta untuk daftar ibadah haji, maka daftarlah. Kemudian kita tidak berangkat, maka kata Rasul, pilihlah mati. Kata itu Yahudi atau Nasrani. Dari sabda Nabi itu, jika kita mempunyai harta untuk berhaji, maka sebaiknya berhaji. Jika kita mampu, sebaiknya berhaji. Jika kita tidak mau berhaji, kita mempunyai harta banyak, tidak berhaji, maka habislah lebar terbuang sia-sia. Terus resiko haji di usia tua. Risiko haji di usia tua itu ribet, bukannya ribet ya, udah banyak, bisa gampang terserang penyakit, atau misalkan gampang banyak yang stres karena fisiknya, banyak yang kelelahan. Untuk itu kita yuk berhaji di usia muda, yuk naik haji ketika masih muda. Naik haji muda itu keren loh. Terus dari pertanyaan ini, dan bila mana menunggu ibadah haji itu lama, maka solusinya adalah umroh. Ketika kita menunggu kuota haji kuota haji di Indonesia itu paling banyak di dunia, kuota haji untuk haji. Tapi meskipun paling banyak, di Indonesia itu mayoritas muslim semua, mayoritas negara muslim. Maka dari itu semua orang juga pengen naik haji. Maka kuota di Indonesia itu bisa nyampe beribu-ribu ketika kita daftar dalam usia 17 tahun ya, dan 16-17, karena di Indonesia itu peraturan haji itu 17 tahun. Ketika 17 tahun itu bisa menunggu sampai 4 atau 5 tahun. Berarti umur kita 17, umur kita antara 22 dan 23 tahun baru bisa kita haji. Umroh, ziarah untuk bertemu dengan Allah dan Rasul. Umroh itu untuk bertemu dengan Rasul. Wal hajju wal mu'tamin wa Abdullah. Jemaah haji dan umroh Abdullah, tamu istimewanya Allah. Perbedaan haji dan umroh. Ini nih perbedaan haji dan umroh. Haji di bulan tertentu, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Umroh di luar bulan itu kata bisa melaksanakan umroh. Jadi ada tahun-tahun dimana kita harus, umat muslim itu diwajibkan untuk berhaji bagi yang mampu ya, yaitu di bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Sedangkan umroh itu bisa kapan saja di luar bulan-bulan haji. Di bulan luar itu ya, diantara di luar bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, kita bisa berumroh. Terus tujuan disyariatkan umroh, bertemu dengan Allah dan Rasul. Maksudnya itu bertemu dengan ridho, maghfirah, rahmat, hidayah, taufik. Karena orang yang bertemu dengan ridho, taufik, maghfirah itu adalah orang yang hasanah,
di dunia dan hasanah di akhirat. Nah ini nih keistimewaan umroh. Allah akan menjamu kita karena sudah bertemu ke rumahnya. Jadi keistimewaan umroh itu banyak ya kawan-kawan, banyak. Tapi salah satunya itu disebutkan Allah akan menjamu kita karena kita bertamu ke rumahnya. Sama halnya seperti kita bertamu ke rumah teman-teman atau kita bertamu ke saudara-saudara kita, pasti kita dijamu ya. Dijamu itu mau minuman, mau makanan, yang penting kita dijamu. Nah sedangkan di Allah kita dijamu oleh pahala, dijamu oleh kenikmatan, ketenangan. Insyaallahu atauhum, jika kita minta apapun pasti dikabulkan, karena kan itu di rumah yang suci ya, di tanah suci. Ketika umroh itu maka insya Allah atauhum, apa yang kita minta akan dikabulkan. Wa indauhu ajabahum, dan setiap apa kita akan dijabah, dan setiap doa kita akan dijabah. Apapun yang kita minta selagi itu baik, maka insya Allah Allah akan menjabahnya. Terus setiap uang yang dipakai untuk berlipat dan berhaji dan umroh pasti akan tergantikan. Nah uang yang kita pakai haji itu, misalkan uang kita dipakai haji 30-40 juta, 30-40 juta itu insya Allah akan tergantikan, baik di akhirat ataupun di duniawi itu insya Allah akan tergantikan selagi kitanya bersih, dengan bersih mengeluarkan uang haji itu untuk kita bisa berhaji, dan di sana kita bisa meminta apapun. Kemudian tonton jasa travel. Jangan lupa ketika kalian ingin berhaji, maka pilihlah jasa-jasa travel yang mungkin bisa kalian percayai, misalnya travel umroh yang izinnya resmi. Terus jangan terlena dengan biaya murah, karena di Indonesia itu kurang lebih biayanya 30 sampai 25 sampai 40 juta yang rata-rata ya, itu misalnya standarnya. Terus pilih pembimbing yang suka memiliki sertifikat, karena sertifikat pembimbing itu wajib ya, bukan wajib, diharuskan semua pembimbing haji itu mempunyai sertifikatnya, karena apapun itu dalam membimbingnya mereka bisa ahli untuk mengarahkan, mereka bisa tahu. Jangan kita tidak tahu, kita tidak pernah, maka kita suruh membimbing tapi tidak apa-apa, tidak masalah selagi kita memang bisa menjalaninya, selagi kita mampu. Orang yang pergi ke Mekah tidak akan pernah bosan ataupun capek, yang ada malah ingin kembali lagi berbayar dengan ke negara lain selain Mekah. Nah, misalkan ada nih yang haji itu ya, misalkan 3 kali haji, 4 kali haji, mereka itu bukan sombong, tapi mereka merasa terpanggil ketika di bulan-bulan haji itu mereka mempunyai uang, mempunyai fisik yang sehat, mereka ingin pergi, mereka ingin kembali lagi ke sana, karena mungkin mereka pikir di sana lebih tenang, jiwa bisa tenang, pikiran bebas, dan insya Allah diridhoi Allah. Terus ibadah haji usia muda itu keren. Di ibadah haji jangan berhenti di mimpi. Dengan usaha dan usoli tidak ada yang mungkin, karena kuasa Allah di atas segalanya. Yuk kawan-kawan, anak muda sekalian, haji muda itu keren. Serius, haji muda itu keren, karena rata-rata di Indonesia yang haji itu usia tua, yang mungkin mereka butuh pembimbingan atau butuh partnernya untuk berjaga-jaga. Nah, kita selagi masih muda, yuk kita manfaatkan ini usia
haji di usia muda itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.